Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Beginilah caranya untuk mengobati orang kerasukan. Kuncinya, yang pertama, pahamin sebab akibatnya terlebih dahulu. Bagaimana cara memahaminya? Misalkan ada seseorang yang kerasukan, kemudian Anda dipanggil untuk menyembuhkan. Jangan langsung ditanganin, misalkan langsung tarik pernafasan, tarik nafas, buang, terus bacain doa, ditiupkan media air, disuruh minum. Jangan lakukan seperti itu, karena seperti itu salah. Efeknya apa? Efeknya nanti orang yang kerasukan tersebut itu semakin marah, semakin ngamuk. Lalu bagaimana yang tepat? Yang tepat caranya, baca dulu Assalamualaikum. Caranya diajak komunikasi ya, baca dulu Assalamualaikum. Amatin dia diem atau menjawab. Jika diem, ganti lagi salam sejahtera ya gaib. Dia jawab atau diem. Kalau diem, ganti lagi Om Swastiastu. Dia menjawab atau diem, ganti lagi Rahayu. Jika semua salam itu dia diem, kemudian langsung tanya, siapa namamu? Dia tersenyum atau dia tertawa atau dia diam. Atau dia menjawab, saya tidak punya nama. Biasanya seperti itu. Kemudian kita jawab, masa namanya sendiri nggak tahu? Apakah kita pancing dengan kata-kata, apakah kamu namanya Santi, apakah namanya Rudi? Nggak tahu. Saya tidak punya nama, misalkan seperti itu ya. Nah, jika dia menjawab saya tidak punya nama, itu artinya dia benar-benar kerasukan. Namun jin yang udah menjiwai. Berbeda dengan saat kita mengunjungi tempat-tempat keramat, kemudian kita kosong, kemudian kerasukan langsung meronta-ronta, menyakar-nyakar seperti harimau, tertawa-tawa. Nah, itu jin yang belum menjiwainya. Itu mudah. Cara menyembuhkannya cukup baca Assalamualaikum ya gaib. Jin yang ada di tubuh orang ini siapa namanya? Sebutkan, keluarlah. Lalu tarik nafas, arahkan tangan ini di ubun-ubunnya ya. Tarik nafas. Nah, lalu buang. Nah, itu langsung sadar. Ya, jika jin yang udah menjiwai, jin itu sulit dikeluarin. Dia itu bisa membaca Al-Quran, ayat kursi. Saat kita bacakan ayat-ayat kursi, dia menirukan. Nah, saat kita tanya, dia tertawa. Nah, itu jin yang udah menjiwai di raga orang tersebut. Cara menyembuhkannya, kita mong atau kita ambil bawahnya. Kita ajak diskusi, kita ajak komunikasi dengan benar. Nah, setelah itu, kita tanya nama, dia nggak tahu. Kemudian pancing lagi dengan kata-kata, makananmu apa? Apakah dupa, apakah menyan, apakah bunga, apakah minyak? Dia kalau jawab diem, biasanya diem atau geleng-geleng kepala, abaikan. Kemudian kita pancing lagi, saya punya dupa ini, apakah kamu mau? Jika dia bilang mau. Nah, itu berarti jin itu makanannya dupa. Nah, lalu bakar dupa, dupanya dibakar ya. Satu, bakar. Kemudian bilang, ini saya udah bakar dupa ya, sekarang kamu keluarlah. Kamu kalau makan dupa, keluarlah dari raga orang itu dan kesinilah. Pasti dia keluar. Nah, jika dia belum keluar, bantu dengan pernafasannya. Assalamualaikum ya gaib. Tarik nafasnya. Buang. Nah, seperti itu. Dia baru keluar. Nah, kemudian jika misalkan dia bilang, saya tidak mau dupa, pahit rasanya. Minyak, tidak mau, pahit. Menyan, tidak mau, pahit. Kamu maunya apa?
dia tersenyum diam. Ada jin yang seperti itu, orang kerasukan seperti itu ada. Nah, kemudian kita pancing lagi. Nah, kamu makannya apa? Misalkan dia bilang, saya mau es krim. Apakah jin itu mau es krim? Nah, ada jin yang kerasukan dia minta es krim, tidak mau gondok arum. Ada. Bilang seperti itu ada, tapi sesungguhnya ya makanannya gondok arum, cuman dia hanya buat mainan sepertinya. Nah, jika seperti itu, nah kemudian pasti dia jin yang ngerasuknya adalah anak-anak. Kalau dia minta es krim, kalau dia minta uang berarti dia itu tuyul. Nah, seperti itu ya. Jadi lalu bagaimana cara menyembuhkannya atau cara mengobatin orang yang kerasukan seperti itu? Nah, caranya, nah kemudian kita pancing lagi. Kamu masuk ke sini lewat mana? Apakah lewat tangan ini, misalkan gitu? Apakah lewat kepala? Apakah lewat leher? Apakah lewat telinga? Terus dia diam biasanya. Kalau kita random, diam. Kemudian kita ikuti apa kata hati kita. Misalkan ada suara di kecil hati kita ini di telapak tangan. Apakah kamu maksudnya dari telapak tangan? Biasanya dia menganggukkan kepala. Nah, seperti itu langsung di telapak tangan ini tarik menggunakan nafas. Assalamualaikum ya gaib. Nah, buang langsung. Pasti keluar. Nah, beda lagi dengan orang itu langsung kerasukan seperti ngamuk, terus kayak seperti ini ya, jalannya kayak genderuwo dan sebagainya. Itu mudah ngobatin seperti itu. Caranya ya cuma baca Assalamualaikum ya gaib, kemudian titik-titik pintu-pintu masuknya gaib itu yang ditarik. Misalkan dari sini Assalamualaikum ya gaib, tarik, nah, buang. Nah, kemudian dari tengkuk ini belakangnya Assalamualaikum ya gaib, buang. Dari leher sini Assalamualaikum ya gaib, buang. Kemudian dari kedua telapak tangan Assalamualaikum ya gaib, nah buang. Itu adalah titik-titik masuknya jin. Itu ada di atas kepala, ada di leher depan, leher belakang, ini tengkuk, di telapak tangan kanan kiri, telapak kaki kanan kiri. Itu jalurnya gaib masuk ke tubuh manusia. Jadi titik-titik tersebut itu kita tarik menggunakan pernafasan. Cuma baca Assalamualaikum ya gaib. Jadi jangan dibacain doa keras. Kalau dibaca doa keras pasti panas. Dia malah ngamuk. Kalau ngamuk pasti dia melawan. Kalau melawan ya ada pertarungan. Kalau ada pertarungan nanti kasihan yang dirasukin. Yang dirasukin misalkan dia itu meronta-ronta dan sebagainya, nanti setelah sembuh dia itu kesakitan, kasihan. Jadi mending menggunakan cara yang halus seperti ini. Itulah cara untuk mengobati, mengeluarkan jin yang merasuki tubuh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.